أطفي بها خار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاtimah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini kajian kitab Wasiatul Mustafa akan kita lanjutkan besok. Malam hari ini spesial karena nanti kita akan dapat bintang tamu, kawan saya, sohib saya dari Priok, anggota DPR RI, yang saya pikir kisah sukses story beliau bisa kita contoh, yang mudah-mudahan kita semuanya bisa sukses seperti beliau. Baik sahabat Instagram maupun sahabat Facebook, saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa sukses seperti Bang Roni ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama turut berduka cita atas kembalinya wafatnya abah guru kita semuanya, Abah Guru Zuhdi, yang hari ini beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang berduka tidak hanya Kalimantan Selatan, yang berduka tidak hanya warga Kalimantan, tapi kita semuanya muhibbinnya Abah Guru Zuhdi semuanya berduka. Maka kemudian saya teringat dengan yang disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, mautul alim mautul alam. Meninggalnya orang alim itu adalah merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia ini. Kemudian dikatakan malam yahzan bimauti ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, maka berarti orang tersebut adalah munafik. Maka kita sangat merasa kehilangan dengan paku-pakunya agama. Sekaliber Tuan Guru Zuhdi yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 tahun yang lalu di video pendek beliau ketika ceramah, beliau mengatakan, ketika beliau ditanya kenapa membawa tongkat, beliau mengatakan supaya ini menjadi pengingat bahwa saya sudah tua. Dan ketika beliau menyebutkan saya lahir 72, hari ini usia saya sudah 45 tahun. Kemudian beliau mengatakan gak mungkin saya kembali ke usia 5 tahun lagi. Dan ternyata 3 tahun setelah beliau mengucapkan kalimat itu, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembawaan beliau begitu sejuk, pembawaan Tuan Guru begitu indah dan menyenangkan. Bahkan saya melihat salah satu potongan video begitu beliau di rumah sakit di Jakarta, ternyata sakitnya itu tidak mengurangi rasa cinta beliau kepada Allah dan Rasulnya. Beliau masih bersolawat, beliau masih berzikir walaupun dalam keadaan sakit. Tentunya hal ini harus kita contoh, yang kemudian kita berharap bahwa kebaikan-kebaikan beliau ini menjadikan uswah bagi kita. Semangat beliau, ajaran-ajaran beliau bisa kita kenang. Bagaimana kemudian beliau adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat mencintai Rasulullah. Beliau orang baik. Hari ini di bulan yang baik, beliau kembali kepada Tuhan yang maha baik. Dan saya meyakini Allah akan menempatkan Tuan Guru Zuhdi di tempat yang terbaik. Maka saya mohon ikhlasnya untuk kita semuanya membaca Al-Fatihah sekali saja untuk Tuan Guru Zuhdi. Mudah-mudahan beliau khusnul khatimah, ditempatkan di tempat yang terbaik, dan kita semuanya bisa mencontoh akhlak beliau. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya teringat sabdanya Rasulullah Muhammad SAW, innallaha la yaqbidul ilma ingtiza'an yang tazi'u minal abdi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya ketika Allah pengen mencabut ilmunya dari muka bumi ini, Allah tidak mencabutnya secara langsung, tetapi Allah mencabut dengan cara mengambil para ulama-ulamanya. Kita berharap sepeninggal beliau dari Kalimantan akan lebih banyak lagi muncul tuan guru seperti Abah Zuhdi. Mudah-mudahan akan semakin banyak ulama-ulama yang mewarnai bangsa ini sehingga bisa menjaga utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Oke,
10 menit lagi, sahabat saya Ahmad Syahroni akan bergabung dengan kita. Kenapa kemudian saya mengajak beliau? Ya, karena begitu banyak kisah sukses story dari Bang Roni ini yang bisa kita contoh. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Ya, saya berharap Anda hari ini yang merasa susah, merasa kekurangan, merasa tidak berkecukupan, bahkan duafa, miskin, gak punya apa-apa, kita bisa belajar nanti dari tokoh yang akan kita hadirkan ini. Bagaimana kemudian beliau betul-betul berangkat dari nol. Bagaimana kemudian beliau betul-betul berangkat dari kekurangan, minus. Sampai akhirnya kita sering lihat hari ini, baik melalui media sosial, YouTube, dan lain sebagainya, kesuksesan seorang Ahmad Syahroni. Yang ini kemudian membuktikan firman Allah, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Kalau kemudian Allah itu sudah berkehendak memberikan kekuasaan, memberikan kekayaan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, rasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kemudian Allah sudah mengendaki, Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Allah mampu menjadikan orang lemah jadi kuat. Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Ya, contohnya tokoh kita malam hari ini. Betul-betul perjuangannya dari nol. Makanya jangan sampai kemudian ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini, wabil khusus di musim corona ini, menjadikan kita jauh dari Allah. Toh kemudian ujian ini tidaklah besar. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Itu jelas. Enggak akan pernah melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Ini jelas. Dan ujian ini kenapa saya katakan tidak besar, sangatlah sedikit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah memberikan ujian gini apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu ini maknanya sangatlah sedikit. Artinya apa? Ujian ini tidak terlalu besar. Rasa takut, walju, kelaparan, wanaksi minal amwal, ujian kita kekurangan harta. Hari ini barangkali banyak di antara kita yang berharap segera dapat bantuan BLT dari pemerintah, bantuan uang tunai dari pemerintah, yang barangkali belum semuanya dapat atau tidak rata dan lain sebagainya. Ya kan? Kita khawatir tidak bisa makan. Apalagi bisa minal khauf walju wanaksi minal amwal wal anfus, takut mati, wasamarat, takut menanam tidak mengetam, ora panen dan lain sebagainya. Jomblo khawatir tidak bisa menikah, yang menikah khawatir nggak bisa makan, sudah punya istri takut istrinya galak, sudah punya suami takut suaminya galak, suami istri takut nggak punya anak takut nggak bisa mendidik dan seterusnya. Orang mempunyai kadar ketakutan yang berbeda-beda. Tapi ingat, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya apa? Ketika kemudian Allah memberikan ujian dan masalah kepada kita, Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari jalan keluar secara dengan penat. Tetapi ketika Allah memberikan ujian dan masalah kepada kita, Allah hanya menginginkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk sabar dan sholat. Makanya kalau kemudian kita punya masalah apapun, perbanyaklah sabarnya, perbanyaklah sholatnya. Lah nanti kiat-kiatnya apa? Nanti kiat-kiatnya kita akan dengar dari Bang Roni gitu loh. Bahwa kemudian ketika kemudian kita lahir dalam keadaan miskin, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi orang kaya. Bahwa kemudian kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, ini tidak menutup kemungkinan ketika kita hidup bisa punya apa-apa. Dan ini dibuktikan oleh saudara kita. Makanya hari ini kamu merasa, wala saya jomblo, saya orang miskin jomblo dan lain sebagainya, ini gimana? Santai bro. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, itu mengenaskan. Lah, keinginan-keinginan seperti ini yang perlu kita pupuk. Keinginan untuk bisa berbuat lebih.
Keinginan supaya kemudian kita bisa menjadi orang hebat. Ini perlu kita tanamkan itu loh. Jangan kemudian kita apatis dan skeptis dengan kehidupan kita ini. Wah, saya kan lahir dalam keadaan miskin. Atau barangkali Anda yang, mohon maaf ya, barangkali ada yang janda itu kan. Anda janda, wah saya udah nggak punya suami, saya jatuh miskin dan lain sebagainya. Apa saya bisa bangkit? Janda santai saja. Bu, kamu janda karena meninggal suamimu, atau kamu janda karena cerai sama suamimu, santai saja, santai saja. Janda itu adalah, mohon maaf, kesuksesan yang tertunda gitu loh. Jadi kalau kamu hari ini janda, berbahagialah. Karena banyak orang yang kemudian sukses di pernikahan selanjutnya. Contohnya siapa? Contohnya si Siti Khadijah. Ketika dia kemudian menjadi janda, akhirnya menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Siapa tahu kamu hari ini janda, kemudian bisa menikah lagi dengan orang yang lebih hebat. Mbuh apapun masalahnya, kita nggak pernah tahu itu. Jangan kemudian meratapi kehidupan kita ini berlebih-lebihan. Adakah janda di sini? Jangan lupa follow Instagramnya pengajian Gus Miftah. Yo, promosi wewi. Oke, jadi saya kemudian berpikir begini. Saya barangkali orang yang tidak sesukses Bang Ahmad Sahroni ya. Sama lah, saya dulu berangkat dari Sumatera itu sama sekali nggak punya apa-apa, sama sekali nggak dikasih apa-apa kecuali ilmu dan pekerti dari orang tua saya. Nggak punya apa-apa lah. Saya nggak kuat ngekos, saya harus tinggal di masjid. Saya harus berjuang untuk membayar kuliah sendiri. Saya pernah sakit di rumah sakit itu 2 kali tanpa orang tua saya tahu. Tanpa orang tua saya tahu. Saya harus berjuang. Bahkan teman-teman saya, udah kamu pulang saja ke orang tua kamu. Kamu gak bisa kuliah di Jogja. Kamu gak akan sukses. Akhirnya saya dalam keadaan sakit, saya tetap tinggal di Jogja. Saya kenapa hari ini kok rajin puasa Daud? Karena saya sudah terbiasa gak makan ketika saya kuliah. Itulah kenapa kemudian hari ini kok saya sregep banget puasa. Karena saya dulu biasa nggak makan. Dan itu bagi saya bukan sebagai sebuah kehinaan. Tapi saya niati sebagai bentuk tirakat. Karena saya meyakini tidak akan pernah seseorang itu mendapatkan kemuliaan ketika dia tidak tirakat. Waktu saya berangkat ke Jogja, saya hanya berbekal doa restu dari bapak ibu saya. Saya hanya minta ibu saya supaya setiap kali beliau sholat, saya didoakan. Saya dikirimi Fatihah, saya disolawati. Saya tidak minta yang macam-macam. Saya hanya minta, Pak, Bu, tolong saya didoakan. Tolong saya dikirimi Fatihah. Tolong saya disolawati. Sama sekali saya tidak pernah minta kiriman macam-macam. Jadi kalau waktu saya di Jogja itu saya susah, saya telepon ibu saya. Bu, tolong Fatihahnya untuk saya ditambahi. Ketika kemudian saya susah, saya langsung telepon ibu saya. Bu, tolong sholawatnya untuk saya ditambahi. Maka dengan doa orang tua itu, dengan keyakinan saya yang bulat, tekad saya yang kuat, saya harus keluar dari zona kemiskinan ini. Yang dulu setiap hari saya nggak bisa makan. Ketika bulan puasa, saya setiap hari adzan maghrib, tapi belum tentu saya bisa berbuka puasa. Setiap kali sahur, saya membangunkan orang sahur, tapi belum tentu saya bisa makan sahur. Tapi ternyata kemudian ketika Allah berkehendak mengangkat derajat siapapun, itu ternyata Allah sedikit demi sedikit dengan bulat mengangkat derajat saya dikit-dikit. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Saya mau menghubungi Bang Roni dulu. Mudah-mudahan beliau sudah hadir di sini. Oh, ternyata belum. Belum ada permintaan dari beliau untuk bergabung. Kita tunggu karena saya janjian dengan beliaunya tepat jam 20.50 menit. 50 menit. Berarti kurang 1 menit lagi. Insya Allah Bang Roni akan bergabung dengan kita. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Baik melalui Facebook maupun Instagram. Silakan. Tadi Bang Roni insya Allah sudah nunggu. Sebentar lagi beliau muncul bareng kita. Ini pendengarannya Bang Roni mulai datang ini. Bang Roni, I love you. Wow. Ada Mas Ervin Ervianto. Wow. Bentar lagi Bang Roni muncul. Mas Ervin ini orang yang mengenalkan saya dengan Bang Roni. Dengan Bang Roni. Kita tunggu beliaunya. Sudah jam 20.49. Satu menit lagi.
Mas Ervin tolong kontakkan Bang Roni supaya bisa segera bergabung dengan kita. Gus Pati loh Gus. Yo. Sekali lagi ya saya mohon semuanya teman-teman untuk mendoakan Tuan Guru Zudi. Kita betul-betul sangat kehilangan dengan berpulangnya beliau. Mudah-mudahan akan banyak lagi ulama-ulama yang keren yang akan menggantikan orang-orang seperti Tuan Guru. Orang-orang yang luar biasa bagi saya, ya. Bang Roni, silakan bergabung. Saya sengaja malam hari ini gak ngaji kitab karena hanya pengen ngobrol dengan Bang Roni. Insya Allah besok ngaji kitabnya. Iya, sebentar lagi kita tersambung dengan Bang Roni. Lagi menunggu kehadiran beliau di tengah-tengah kita dan terhubung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Sehat. Nah, gimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Oh, berbuka pakai apa, Bang? Biasa bermanis-manisan. Yang jelas berbukalah dengan keluarga, jangan berbuka dengan yang manis karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Alhamdulillah. Jadi begini Bang, ini kan banyak permintaan baik melalui Facebook maupun YouTube. Gus, collab dong sama Bang Roni di YouTube. Kan belum memungkinkan karena keadaan. Nah ini banyak untuk menghadirkan di Instagram. Saya sampaikan itu loh, bahwa Bang Roni ini from zero to hero. Ngeri sekali bahasanya. Bang, ada yang tanya, bener nggak dulu awalnya Bang Roni ini sebagai driver atau office boy? Driver. Oh, driver. Mas, bisa ceritain Bang? Bisa ceritain Bang? Driver pertama sama bos saya yang kerja dulu di perusahaan minyak. Dulu di perusahaan minyak. Masya Allah. Driver kedua kali sama nganterin anak sekolah. Pernah nganterin antar jemput anak sekolah? Anak sekolah yang kebetulan orang tuanya adalah konglomerat pemain bahan bakar minyak. Oh. Terus? Yang ketiga balik lagi kerja di tempat supir yang pertama. Terus Ya, titik baliknya kapan itu Bang? titik baliknya saya nggak tahu persis, tapi proses perjalanannya adalah di mana saya menjadi supir di situ. Perusahaan yang saya tempatnya di supir, perusahaan itu adalah milik saya sekarang. Masya Allah. Coba ini kawan-kawan ingat-ingat ya. Di satu perusahaan yang dulu Bang Roni pernah jadi supir, sekarang perusahaan itu milik Bang Roni. Wah keren banget kan itu. Iya. Gile. Itu lagi tadi Itu tahun berapa Bang? Itu tahun berapa Bang? tahun 2000, kerjanya 98. 98, tapi saya perusahaannya beralih ke saya itu 2003. 98 2003. Waktu 6 tahun, Bro. Iya, Gile. tahu. 6 tahun. Iya. Nah, untungnya bos saya dulu orangnya doyan mabok. Juragannya. Iya. Terus? Jadi dikala dia mabok, kita yang kerja. Nah, di saat kita yang kerja, jadi berhubungan dengan orang-orang sekitaran tempat saya kerja. Dan akhirnya para mitra senang dengan apa yang saya kerjain. Akhirnya mereka mengisyaratkan, "Hei, Pak Roni, udah perusahaannya ambil alih aja. Pak Roni aja yang jalanin." Nah, jadi dari situlah dorongan-dorongan itu yang tanpa disengaja sebenarnya. Semua berproses secara alam. Secara alam lah akhirnya perusahaan itu milik saya. Masya Allah. Tanpa disengaja. Tanpa disengaja Bang ya? Tanpa disengaja. Dulu pernah nggak punya mimpi pengen punya perusahaan besar itu? Mimpi jadi orang kaya, iya. Wow. Tapi kalau mimpi jadi orang kaya dari dulu Bang ya? Mimpi jadi orang kaya, iya. Tapi mimpi memiliki perusahaan orang lain, enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena selama mimpi nggak bayar, Ustaz, ya mimpi aja nggak apa-apa. Selama mimpi nggak bayar, mimpi saja ya? Mimpi aja. Bang, ada nggak cerita-cerita yang paling miris dulu ketika masih jadi orang miskin Bang?
ya tidak pernah dihargai, tidak pernah diorangkan, dan dimusuhin. Dimusuhin ya. Terutama sama keluarga ya, keluarga sendiri yang tidak dianggap dan tidak diorangkan, itu yang paling luar biasa. Tapi saya tidak pernah dendam dengan keluarga yang memang tidak mengorangkan saya. Ada rasa dendam nggak, Bang? Nggak ada. Ah, ini kunci sukses. Jadi orang sukses itu saya pikir orang yang tidak gampang patah hati, Bang ya. Sakit hati ya. Iya. Percuma dendam juga buat apa? Tidak ada guna. Dendam tidak akan berubah nasib, Bang ya. Tidak akan berubah nasib dan tidak akan merubah kita. Insyaallah. Kita berubah karena kita. Ya itu tadi, nggak boleh dendam. Walaupun memang kita tersakiti, terfitnah, dan dizolimin, itu ya ikhlas saja. Tapi itu bukan dulu, sekarang pun demikian. Masih banyak yang ingin menjatuhkan ya? Masih banyak, tapi lagi-lagi ikhlas saja. Biarkan proses kehidupan yang pada akhirnya itu berjalan dengan alami. Bukan karena sesuatu hal. Kita memang di dunia ini butuh dorongan, tapi dorongan itu jangan akhirnya mendorong orang untuk mencelakakan orang lain. Nah itu masalah. Jadi dulu pas menikah dengan bini itu dulu sudah sukses apa belum sukses, Bang? Ini yang jomblo-jomblo dengerin nih, yang jomblo nih. Sama bini ketemu 2007. Oh 2007, jadi perusahaan udah diambil ya? Ya udah, tapi masih dalam proses perjalanan. Dan akhirnya saya menikah 2008. Berprosesnya terus menerus berjalan, dan kan namanya usaha. Masa usaha tidak mau berkembang lebih besar. Jadi ya tadi, kalau dulu gembel mikir jadi orang kaya, sekarang mikir mimpinya itu, mohon maaf, mimpinya saya jadi presiden aja. Wow, ini teman-teman netizen setuju juga kalau Bang Roni jadi presiden? Ini loh, kaosnya sudah saya pakai. Saya udah punya pengalaman 5 kali presiden, walaupun presiden klub mobil maksudnya. Sampai sekarang masih jadi presiden McLaren sama Ferrari? McLaren enggak, sekarang presiden Tesla Club, sama saya punya klub namanya Brotherhood Club Indonesia. Oh, Brotherhood Club Indonesia. Bang, perbedaan yang paling mencolok antara jadi orang miskin dan orang kaya apa, Bang? Menjadi orang miskin gak enak. Gak enak ya? Nggak enak. Menjadi orang kaya juga nggak enak. Di mana Bang gak enaknya? Menjadi orang kaya nggak enak kalau kita nggak bisa berbagi. Tuh dengerin tuh. Menjadi orang miskin nggak enak karena nggak bisa berbagi. Lah. Jadi sama-sama nggak enak sebenarnya. Satu nggak enak nggak bisa berbagi, satu tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang banyak. Jadi jangan punya prinsip miskin dan kaya dua hal yang berbeda, tapi seolah-olah menjadi kaya lebih enak. Jangan salah, menjadi kaya menjadi beban karena harus lebih banyak berbagi. Jadi dari sudut pandang aja Bang ya? Sudut pandang aja, jangan dianggap miskin kaya sama-sama sebenarnya dalam porsi yang nggak enak. Menjadi orang miskin nggak enak, menjadi orang kaya juga nggak enak. Ya. Gitu, iya, makanya kalau pas ini jujur aja ya, ini saya belum pernah ngomong di mana-mana itu loh. Kalau saya itu pas ketemu Bang Roni, saya dikasih sesuatu sama Bang Roni, saya kasih ke santri itu saya bilang gitu. Ini doakan orangnya yang ngasih namanya Bang Roni, kalian juga bisa seperti orang ini. Wow, itu kan keren Bang, jadi motivasi gitu loh. Jadi kadang orang berpikir bahwa dalam suasana susah di kehidupan pasti banyak. Tuhan itu memberikan kita dua kosakata antara kanan dan kiri. Ini ada anak saya. Halo Bang. Ini anak saya. Nah, antara kanan dan kiri, atas dan bawah, mata kanan dan mata kiri, itu adalah rangkaian dua kosakata yang dialami dalam kehidupan ini kepada semua orang sama. Sama ya. Cuma bedanya, adakah orang yang mau instan untuk menjadi orang sukses?
ada orang yang memang berproses. Nah, sama misalnya contoh kayak Ustadz lah. Ustadz Gus Miftah, saya sebelum kenal, saya lihat di Instagram, nih orang asik juga nih ya, cara dakwahnya. Nggak lama, teman saya di Jogja, mungkin dia nonton nih si Mas Ervin ya? Ervin ya? Ervin menyampaikan, bro, itu ada Ustadz di Jogja. Oh, gue tahu tuh Gus Miftah ya. Iya bro, itu kawan gue katanya. Nah, dari situlah kita yang namanya kita dalam ketidaktahuan akhirnya dalam pertemanan menyampaikan bahwa itu adalah temannya sendiri. Itu luar biasa. Dipertemukan tanpa disengaja sebenarnya. Nah, dan waktu itu luar biasa, ini kawan-kawan itu harus tahu ya. Saya turun di waktu itu di Halim, dijemput langsung sama beliaunya pakai Ferrari, bro. Seumur-umur baru itu gua naik Ferrari. Terus nganterin ke rumah Deddy Kobuzer. Kita habis itu YouTubean tempatnya Deddy ya. Iya. Jadi Pak Ustadz dan teman-teman yang lain yang mungkin ikut serta di sini, prinsip hidup adalah jangan pernah jahat sama orang lain. Gak boleh jahat sama orang lain tuh, dengerin tuh. Jangan pernah, dan gak boleh dendam sama orang lain. Sekalipun kita pernah disakitin. Jadi contoh bahwa jangan pernah juga memandang orang sebelah mata. Karena kita nggak tahu orang itu akan jadi apa nantinya. Saya kalau bilang sama teman-teman kita di zona-zona yang terpojokkan marginal, saya bilang, kamu juga usah khawatir ketika ada orang lain memandang kamu dengan sebelah mata. Kenapa mereka memandang kamu sebelah mata? Ya karena barangkali matanya cuma satu. Ini saya sepakat bang, kita nggak boleh sakit hati, nggak boleh dendam. Karena Rasulullah mengatakan begini, doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doamu kepada saudaramu itu seperti doamu kepada dirimu sendiri. Betul. Nah, artinya kalau kita mendoakan orang itu baik, berarti sama halnya kita mendoakan diri kita baik. Tapi kalau kita mendoakan orang lain jelek, itu doa itu akan kembali kepada kita. Yes, itu prinsip alam yang memang alam semesta punya. Jadi ya positive thinking aja, sekalipun dia menyakiti kita ya bismillah aja. Itu aja. Karena banyak orang yang tadinya direndahkan tapi justru menjadi orang yang luar biasa, bang. Ya, melakukan kebaikan belum tentu orang suka. Siap. Tapi melakukan kejahatan orang pasti suka. Nah, itu dia. Jadi kawan-kawan online begini ya. Saya itu kan sering kemudian pemikiran kita yang kemudian kadang-kadang kita share, kita posting di medsos itu, saya dan Bang Ron itu banyak nyambungnya, banyak matchnya gitu. Padahal jarang jumpa. Sama halnya ada tokoh yang luar biasa yang menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan fakta, tapi dia menyampaikan keburukan lembaga yang tidak tahu persis faktanya apa. Nah, sedangkan dalam proses kehidupan ini ada orang yang sukanya pencitraan. Tapi ada orang yang memang tulus melakukan kebaikan, tidak pernah mau menyampaikan apa yang dia lakukan. Nah, terkadang orang yang melakukan banyak kebaikan tapi tidak mau diekspos, tapi nyatanya seolah-olah yang tidak melakukan kebaikan. Ini agak unik, tapi inilah kehidupan yang memang ada. Tapi semoga orang yang mengatakan kejelekan orang lain atau menjelekkan lembaga atau organisasi lain, semoga dia memberikan kesadaran untuk kedepannya lebih hebat, dan segala kehebatannya mungkin punya banyak kekurangannya. Ini barangkali pertanyaan bang, saya melihat beberapa kali postingan Bang Roni itu kan, yang menurut saya juga sejalan dengan kita sih itu. Kadang-kadang Bang Roni ini dengan lugas memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah itu. Itu nggak ada ketakutan apapun ya bang ya, selama benar ya. Kita lakukan kebenaran, lakukan kritik bukan berarti caci maki, tapi kritik untuk membangun sebenarnya. Kenapa saya berani lugas? Karena melakukan kebaikan.
bagaimana rodanya pemerintahan berjalan, tidak mesti akan menjalankan kesuksesan terus-menerus, pasti punya kekurangan. Sama hidup kita juga sama, Ustadz. Siap. Pasti punya kekurangan. Siap, pasti. Nah, tapi kekurangan yang ada minimal kita bisa meminimalisir menjadi kekurangan yang tidak terlalu banyak. Siap. Saya kritis kayak kemarin tentang bagaimana KPK harus mengawasi anggaran kartu prakerja. Apakah saya menuduh seseorang atau lembaga? Tidak. Saya cuma minta lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi dalam kaitannya anggaran prakerja. Karena sangat besar anggarannya, Bang ya. 5,6 triliun. Gila. Itu uangnya uang rakyat. Itu kalau untuk beli Ferrari dapat berapa itu, Bang? Wah, itu kita pabriknya, pabriknya. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Banyak banget yang nanya ini. Oh, ini muncul pertama kali sahabat kita ini, Ervin Arfianto. Ini sahabat kita nih, Bang. Iya, dirasani muncul nih. Bang, gimana jurus jitu sukses biar liar bisa kaya kayak abang? Oh, liar biasa kayak abang. Jurusnya doa dan doa, mimpi dan mimpi, usaha dan usaha. Jangan pernah lemah, jangan pernah merasa minder. Lakukanlah sesuatu hal usaha. Semoga usaha itu menjadi bagian dari kita. Kadang baru usaha dikit gagal, stop, ganti lagi, nggak fokus. Jadi nggak boleh menyerah, Bang ya? Nggak boleh menyerah. Topin, dengerin Pin. Bang Erwin. Oh, ini adios amigos merongos. Kali ada yang nanya lagi, Ustadz. Ya, ini tak cariin pertanyaan, tak pilih, Bang. Yang bagus-bagus. Jadi ini yang dari Facebook, Dari Facebook ada pertanyaan apa namanya? Ada nggak, Bang, yang nggak enak jadi orang kayanya? Ada, banyak banget. Apa tuh? Yang nggak enak ya tadi, yang nggak enak cuman berbaginya sedikit. Oh. Jadi hartanya kurang manfaat ya, Bang ya? Jadi kalau mau lebih banyak maka banyakinlah sedekah. Dan memang sedekah itu tidak bisa menjadi bagian terumumkan atau terpublikasi. Karena itu adalah bagian dari keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari yang luar biasa. Amin. Pertanyaan tuh, Bang, ini dari Wibiandrino, Bang Roni, tanggapannya tentang jamu herbal yang dia bagiin sama Satgas Covid DPR. Wah, menarik nih. Wah, ini adik gue sebenarnya. Gitu ya? Jamu herbal itu adalah jamu yang diproduksi oleh dalam negeri. Memang racikannya, cara buatnya memang dari produk luar, tapi pabrikannya dibuatnya di Jakarta. Kenapa? Jamu herbal ini kan bukan karena baru sekarang. Dari dulu juga jamu-jamu ini punya manfaat luar biasa. Jamu kunyit, jamu kunyit, jamu kencur. Itu kan sebagian jamu. Kalau sekarang bagian dari herbal. Herbal ya. Nah, trennya kalau dulu kan jamu. Tapi ini herbal yang diberikan oleh Satgas lawan Covid DPR. Satu sisi yang luar biasa karena tidak diperjualbelikan. Surat edaran BPOM-nya sudah ada. Dan banyak pihak yang terutama adalah keluarga dari wakil ketua DPR kita yang kena COVID-19. 11 orang, bayangin Ustaz. Dari 11 orang, 11-11-nya yang sudah di rapid test dari positif menjadi negatif sampai ke swab, sampai ke PCR.
Ini bukti karena dia meminum jamu herbal tersebut. Bayangkan, kalau ini berkembang biak untuk dibagikan kepada semua pihak yang memang butuh bantuan dari kami, Satgas COVID, dan kebetulan saya Wakil Ketua Satgas COVID, Satgas lawan COVID-19 DPR. Ini alhamdulillah banyak sekali manfaatnya, luar biasa. Tapi itu sudah ada BPOM-nya, Bang? Sudah. Per 2 hari kemarin sudah ada edaran dari BPOM-nya. Artinya aman ya? Artinya aman. Jadi sekarang kita harus berpikir fokus kepada bantuan kemanusiaan dengan segala upaya kita. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan yang luar biasa. Maka orang-orang kayak kita yang punya kemampuan lebih untuk bisa melakukan yang terbaik, melakukan kepada saudara-saudara kita dengan cara kita, bukan dengan cara akhirannya menuduh kita, memfitnah kita, seolah-olah kita tidak berbuat kebaikan apapun pada saat di DPR. Lagi-lagi ada seseorang yang menyampaikan DPR tidak memikirkan katanya dalam wabah ini. Lah emang DPR mikirin cuma karena corona doang? Kan banyak urusan yang lain yang dilakukan. Apakah negara ini berhenti karena wabah terus berhenti tidak melakukan kegiatan yang lain? Betul. Bukan itu kunciannya. DPR itu adalah fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Budgeting, controlling, dan legislasi ya? Iya, bukan hanya ngurusin lagi wabah. Wabah adalah urusannya pemerintah pusat. Nah, sekarang tanggal 4 besok, DPR merapatkan atau membahas Perpu tahun 2020. Tentang apa? Tentang kebijakan untuk melaksanakan wabah COVID-19 ini. Lagi-lagi, siapa yang dilibatkan? DPR. Ini masih ada kaitannya dengan Komisi 3 dari Lazuardi Dedi. Apa tanggapan dari Komisi 3 yang masuknya TKI yang dari Cina yang ilegal? Nah, oke. Yang Satgas lawan COVID, Bang Wibi, demikian jawabannya. Siap. Dan begitu Bang Wibi ya. Satgas lawan COVID ini menjadi garda terdepannya untuk kita berantas bersama-sama. Kemarin saya bilang begini Bang, jadi Rasulullah itu kan mengajarkan kepada kita, kalau kita berbuat sodako itu ada 3, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Jangan jadi yang keempat, sudah nggak ngasih harta, udah nggak ngasih ilmu, udah nggak ngasih tenaga, cerewet mulu itu. Iya betul lah. Tadi masalah TKI. TKI adalah bagian sebenarnya pemerintah punya. Dan kita Komisi 3 juga mempertanyakan tentang TKI-TKI yang masuk ke Indonesia, terutama di Sulawesi Tenggara. Bayangkan Ustadz, kalau yang di dalam negeri di PHK, yang di dalam negeri banyak dirumahkan, tapi ada TKI yang masuk dari China, diterima, dipaksakan untuk masuk diterima. Bagaimana perasaan kita semua? Aduh. Jangan hanya akhirannya kita sebagai lembaga DPR selalu disalahkan. Padahal kita yang menentang itu untuk masuk dan menerima mereka. Selayaknya Gubernur Sultra itu sudah menyampaikan dengan tegas untuk menolak TKI tersebut masuk ke Sulawesi Tenggara. Dan lagi-lagi tanggal 11 nanti kami akan rapat dengan Menkumham. Kami akan pertanyakan itu langsung tentang TKI yang masuk dan ingin memaksa masuk Sulawesi Tenggara. Siap. Begitu. Siap. Ini agak dalam nih. Dari Tora 07. Bang Roni, tolong klarifikasi apakah gaji Nasdem dipotong buat COVID biar netizen tahu katanya. Oh iya, gaji Nasdem diberikan untuk bantuan COVID yang memang kita salurkan langsung ke media group, donasi media group. Ini bulan kedua yang kita donasikan dari 59 anggota DPR. Jadi yang bulan lalu kita berikan 500 juta,
gaji anggota DPR. Yang kedua bulan Mei ini dalam pengumpulan dan kita akan bagikan lagi dengan yang sama sesuai janji kita. Siap. Dan saya secara pribadi kalau ngomong gaji, lebih dari gaji berkali-kali lipat saya sudah berikan, dan alhamdulillah saya sama istri saya melakukan ini dengan keikhlasan, bukan tanpa tuntutan atau pencitraan. Tidak ada motif politik apapun. Tidak lagi kampanye, tidak lagi ada pilkada. Saya melakukan ini dengan kebaikan, dengan keikhlasan yang kami miliki selama saya punya. Tidaklah semua orang suka apa yang saya berikan, tapi minimal apa yang saya ikhlaskan, semua orang, semua rakyat sekeliling kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah saya bisa menikmati apa yang saya pikir kalau soal pemberian itu saya udah kasat mata lah lihat bagaimana kemudian Bang Roni dirasakan keberadaannya oleh masyarakat ketika kita pengajian di Priok itu kan Bang. Wah, kalau ada yang seudon tuh ya mainnya kurang jauh lah. Ini dari Resti Rianti, Bang, kenapa banyak banget yang mengeluh tentang bantuan dari pemerintah yang disalahgunakan sama pihak-pihak di daerah? Jadi gini, bantuan pemerintah pada prinsipnya pemerintah sudah memberikan langsung perintah kepada kepala daerah. Dari pemerintah kepada kepala daerah, terkadang ada oknum yang memang melakukan hal demikian untuk tidak membagikan secara baik. Jadi ada oknum. Oknum ini yang melakukan agar citranya kepala daerah atau citranya pemerintah jadi rusak. Kadang udah dibagi, dia buat lagi berita hoax tentang bahwa pembagian itu hanya dari 600.000 hanya 150.000 pembagiannya. Nah, orang Indonesia ini begitu gitu. Dikala ada pembagian yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi hasilnya disalahartikan seolah-olah ini dipotong-potong oleh pemerintah. Padahal enggak. Oknumlah yang melakukan ketidakadilan ini kepada masyarakat, mengambil kesempatan itu untuk diambil keuntungan pribadi. Dan masyarakat gampang kemakan hoak Bang ya? Kemakan hoak luar biasa. Dan memang data-data yang diberikan kepada pemerintah terutama dari pihak RT RW itu terkadang juga dipermainkan juga sama RT RW. Jadi bukannya orang sakit orang miskin beneran yang dikasih, terkadang orang yang punya harta juga pengen juga dapat. Artinya salah sasaran Bang ya? Salah sasaran bukan dari siapa? Bukan dari pemerintah setempat atau kepala daerah setempat, tapi dari oknum yang memberikan nama yang tidak sesuai. Seperti halnya DKI. DKI mengakui ada ketidaktepatan untuk sasaran 1,6%. Sama halnya tidak bisa 100% memberikan bantuan dengan lokasi yang tepat. Pasti ada salahnya. Pasti punya kekurangannya. Tapi minimal Gubernur DKI mengakui tidaklah 100% untuk menyikapi bantuan tersebut, untuk 100% juga diterima kepada yang butuh. Oh, siap. Ini dari Faradila 19. Assalamualaikum Bang Roni. Amalan atau surat apa yang sering Bang Roni baca sehingga sukses? Lah ini. Dulu kayaknya Bang Roni pernah cerita tuh yang setiap sholat habis baca apa itu Bang? Lupa saya. Jadi setiap sholat tahajud saya yasinan. Doanya jadi orang kaya. Sholat subuh, yasinan, doanya jadi orang kaya. Cuman yasin Bang ya? Itu aja saya. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi orang kaya, jadi orang kaya, jadi orang kaya, bisa bagi-bagi. Menjadi orang kaya bisa bagi orang banyak, bisa bantu orang tua, emak, bapak, tante, om, saudara, tetangga. Semua. Doanya itu aja saya, nggak ada yang lain. Keren. Fokus kepada doa. Tuh, artinya apapun doanya itu selama kita fokus, khusyuk, istiqomah, continue, insya Allah jadi Bang ya. Jadi, insya Allah jadi. Jadi saya ini punya pengalaman menarik itu loh. Saya pengajian di Jakarta waktu itu di Priok, saya dijemput sama Bang Roni, turun dari pesawat pakai Ferrari. Terus sehari kemudian saya berangkat ngaji ke Lampung. Dan di Lampung saya dijemput pakai getek. Itu bagi saya luar biasa itu pengalaman itu. Nah,
netizen, saya mau berbagi cerita bahwa seorang Ustadz Gus Miftah, saya bertanya, mohon maaf Ustadz, saya sampaikan di sini. Saya bertanya kepada asistennya, berapa transportasi untuk Pak Ustadz dakwah? Saya bilang, karena si asisten yang nggak jawab, saya tanya sama Ustadz langsung. Ustadz bilang, saya sudah dakwah aja dengan ikhlas, saya senang. Bang Roni dengan ngundang saya alhamdulillah katanya. Punya saudara baru. Dari sinilah bahwa saya respect luar biasa seorang Ustadz bukan karena faktor uang semata, tapi karena faktor keikhlasan yang Pak Ustadz punya. Itu mudah-mudahan Pak Ustadz menjadi barokah dan selalu dapat rezeki luar biasa. Amin. Saya tadi begitu posting tadi siang itu di IG story Kiat Sukses ala Bang Roni. Yang DM saya itu banyak, Bang. Apa Gus Miftah selama ini sering mengajukan proposal minta uang kepada Bang Roni katanya. Saya bilang, saya alhamdulillah persaudaraan saya dengan beliau ini tulus ikhlas. Saya nggak pernah minta apapun sama beliau. Kalau selama ini beliau nitip kebetulan untuk anak-anak pondok ya saya terima. Tapi insya Allah kalau minta-minta saya enggak. Karena dipikirnya itu saya ngangkat profilnya abang itu dikira-pikir saya sering minta sama abang katanya. Nah itulah negatif thinkingnya orang. Banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi lagi-lagi apa yang menjadi negatif terhadap kita, semoga kita diberikan luar biasa berkah yang hebat dari asal negatif yang mereka sanggain kepada kita gitu. Jadi gini ya. Jadi kan begini, saya kan dibilang, saya itu sering kemudian ketika menghadapi kondisi-kondisi terbaru itu, pemikiran saya dengan Bang Roni itu ya alhamdulillah nyambung gitu loh. Soal kartu kerja lah, soal dulu masalah priok lah macam-macam gitu loh. Karena ada hadis begini Bang, Rasulullah itu pernah mengatakan orang itu ketika dilahirkan ke muka bumi itu berangkat dari golongan. Jadi ini orang yang baik pada akhirnya oleh Allah akan ditemukan dengan orang-orang yang baik. Dan saya meyakini itu. Saya meyakini itu. Sangat betul. Sangat meyakini. Karena kita sama-sama nggak punya kepentingan ya kita kata orang Jawa los nggak rewel katanya. Iya, dimana melakukan kebaikan dengan keikhlasan, semoga kita juga diberikan jalan kebaikan dengan keikhlasan yang kita sudah berikan. Itu alami, itu udah nggak bisa. Iya. Secara alam kita bila mana baik pasti ada jalan baik. Iya. Saya katakan sama teman-teman netizen ya, ketika melihat orang sukses seperti Bang Roni, jangan pernah kamu tanya apa yang sekarang Bang Roni miliki. Tapi yang perlu kamu tanya itu adalah bagaimana proses supaya Bang Roni bisa menjadi seperti hari ini. Itu baru keren. Kalau sekarang hanya, wah enak Bang Roni punya mobil begini, punya begini. Bagi saya nggak asik gitu. Nggak asik. Enggak, orang sih kebanyakan karena ngeliat harta. Iya. Nah, harta itu adalah hanya sesaat. Jangan lihat hartanya, bagaimana berprosesnya menjadikan harta dilihat oleh kita bukan untuk kesombongan, tapi bagaimana kita memotivasi orang untuk orang juga sama dengan kita untuk melakukan motivasi yang juga kemauannya sama. Masa Bang Roni doang yang punya begitu? Gue juga pasti bisa. Itu yang keren. Harusnya begitu. Dan ini teman-teman harus tahu ya, Bang Roni itu walaupun bisa beli rumah di Pondok Indah, mau beli rumah di mana mewah bisa. Tapi kawan-kawan harus tahu, Bang Roni tidak lupa dengan kampung halaman. Beliau tidak meninggalkan Priok, rumahnya di gang sempit, gue ke sono, bro. Saya bilang kalau Bang Roni mau beli rumah di Pondok Indah pasti bisa, di mana-mana bisa. Tapi ini beliau luar biasa, tetap pede, bangga dengan kampung halamannya. Itu kenapa, Bang? Jangan lupa kacang sama kulitnya. Itu keren tuh. Jangan, sama aja rumah di Pondok Indah, rumah di Menteng, rumah di Priok, apa bedanya? Kita juga tidur di bawah juga. Mau sekaya apapun, tabungan sebanyak apapun, makan juga cuma sepiring, Bang ya? Iya, apa? Makannya nasi juga. Emang orang kaya terus makannya batu. Kalian jangan salah. Gua pertama ketemunya Bang Roni. Nah, apa coba makanannya? Pecel lele, Lamongan, beneran. Jadi prinsip hidup adalah
Bila mana kita besar, lahir dan besar dan hebat di satu tempat di mana kita tinggal, disitulah harusnya kita berkarya. Sampai mati harus berkarya di situ. Jangan lupa. Ustadz, saya sampaikan kepada Ustadz sekarang ini dan disaksikan oleh para netizen. Sekalipun saya mendapatkan anugerah menjadi presiden misalnya. Amin. Saya akan tetap tinggal di rumah saya ini. Tetap di Priok. Tetap di Priok. Wah, keren ini. Saya akan bisa jadikan istana Priok misalnya. Itu kan satu niatan yang kita anggap niatan mulia yang dimiliki dan orang pasti pengen juga memiliki dengan motivasi yang sama. Apalah bedanya rumah istana dengan istana sebenarnya dengan istana rumah kita sendiri? Lebih indah dari istana negara adalah rumah kita. Makanya kan dulu teman saya begini, itu Gus, Bang Ron itu mobilnya banyak, nggak mungkin cuma tinggalnya di Priok. Saya sudah datang ke tempatnya beliau. Bahkan mobil kita masuk saja kalau kita nggak hati-hati nabrak di jalannya, itu sempit. Iya benar. Jadi orang kebanyakan berprinsipnya, wah itu bohong kali, hoax saja. Apalah gunanya pencitraan? Ini tidak boleh berlebihan pencitraan. Saya dari 2003, Ustadz kan pernah saya cerita sama Ustadz, dari 2003 sampai 2013. Saya melakukan kegiatan sosial. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial saya lakuin. Tapi saya tidak pernah memunculkan muka saya. Masya Allah. Saya selalu memunculkan namanya saja untuk didoakan yang terbaik, sehat, sukses, untuk bisa lebih banyak berbagi. Tapi 2013 saya mencalonkan diri maju sebagai caleg dari partai saya. Disitulah saya memunculkan fisik, disitulah orang baru tahu seorang Ahmad Saroni adalah masih ABG. Dulu orang taunya cuma ASC ya, belum orangnya ya. Dulu nggak tahu juga. ASC adalah bagian dari awal 2013 saya buat. Ini kan yang saya pakai ASC. Satu lagi Bang, ini kan Instagram cuma 1 jam. Satu lagi barangkali. Kenapa Bang Ron itu paling suka ngetik dan membuat status morning? Ya, karena bahasa itu menjadi bagian trademarknya gue, Ustadz. Morning, karena di bulan puasa ini aja tidak ada morning karena pasti kita sahur. Iya kan, biasanya setiap bikin status setiap hari pasti morning. Sampai gua hafalin ya. Itu trademarknya ASC itu aja. Sama kayak Ustadz punya trademark pakai kacamata hitam. Iya, makanya besok kalau ke Priok harus dikasih kacamata ini. Oke Bang, terima kasih Bang Roni malam ini berbagi share-nya. Terima kasih. Selalu sehat, salam untuk keluarga Bang ya. Salam juga untuk keluarga, Ustaz. Makasih Bang ya. Yo, assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf yang di Facebook hanya bisa relay ya. Saya pikir bermanfaat. Dan nanti untuk teman-teman pengajian Gus Miftah, sahabat Gus Miftah, tolong yang di-download yang di Instagram saja supaya bisa dibagikan ulang, ditonton ulang dan sebagainya. Tolong di-download dari Instagram saja ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Ketemu di lain waktu. Allahumma asrif anal ghala wal waba wal bal auta wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang sukses selama kita punya kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.